Halo, selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini didapat dari rumus perbandingan yang awal yang pernah kita pelajari. Jika di sini ada A, B, C, maka sisi di seberang sudutnya adalah dianggap A kecil, di sini B kecil dan C kecil. Di sini siku-siku. Nah, untuk mencari misalkan alfa ada di sudut B, kita mau cari sin alfa. Sin alfa berarti demi depan per miring, yaitu B per A, gitu kan ya. Jadi tapi jangan terlalu menghafal A per B, B per A, karena bisa saja titiknya itu pindah-pindah gitu. Jadi kalau bisa ya yang diingat itu demi, sami, desa gitu. Jadi kita nggak salah menentukan apa per apa. Kemudian cos alfa adalah sami samping per miring, yaitu C per A. Dan terakhir itu tan alfa adalah desa depan per samping B per C. Nah, kalau rumus Pitagoras kita mau cari A, bisa didapat dari B kuadrat plus C kuadrat. Kita mau cari B, berarti bisa didapat dari A kuadrat min C kuadrat. Kemudian mau cari C, berarti A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini Pitagorasnya pasti kalian juga ingat gitu ya. Kemudian pasangan-pasangannya nih. Sin. Sin itu berarti ada kebalikan sin, yaitu kosekan. Kosekan itu adalah 1/sin. Jadi kalau dibuat ke dalam bentuk perbandingan, dia jadi A per B. Kemudian sekan alfa itu berarti kebalikan cos, 1/cos alfa. Itu sama aja dengan A per C. Nah, tangen itu berarti kebalikannya adalah kotangen. Kita sudah bahas kemarin juga ya. 1/tangen alfa. Atau bisa dibikin menjadi C per B. Nah, tangen ini juga ada hubungannya dengan sin sama cos kan ya. Tangen saya tulis ulang aja lah ya biar ingat kembali bahwa tangen itu adalah sin alfa per cos alfa. Berarti kalau kotangen cos per sin kan gitu ya. Nah, dari modal awal ini kita bisa punya beberapa identitas yang ada gitu ya. Kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh, misalkan kita mau cari hasil dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Kira-kira hasilnya berapa? Begitu. Sekalian kita membuktikan identitas yang kemarin ada di materi yang saya berikan ya. Sin itu kan tadi demi depan per miring. Kalau dari rumus segitiga yang atas berarti B per A, gitu kan? Kita pakai itu, berarti di sini adalah B per A di kuadrat. Ditambah dengan cos itu C per A, berarti C per A kuadrat. Kita kuadratkan satu-satu, B kuadrat per A kuadrat ditambah C kuadrat per A kuadrat. Kalau sudah dilihat hubungannya itu sama dengannya penyebutnya kebetulan sama, berarti bisa langsung kita
jumlahkan begitu ya, jadinya B kuadrat plus C kuadrat A kuadrat. Nah, hubungannya ke Pythagoras tadi, karena kita pakai segitiga yang sama, A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat, berarti bisa dikatakan ini adalah A kuadrat. Begitu, maka kita bisa ganti menjadi A kuadrat per A kuadrat. Karena sama atas sama bawah, maka bisa disimpulkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berapapun alfanya, ketika dia sama sudutnya di cos dan di sin, hasilnya pasti 1. Contoh, ada sin kuadrat 35 ditambah cos kuadrat 35. Ini di depan sudah alfa, di belakang juga sudah alfa, udah sama sudutnya begitu ya. Maksudnya ini berarti sama dengan 1 begitu. Sin kuadrat C ditambah cos kuadrat C, dia juga sama dengan 1. Yang penting sudutnya di sin sama di cos itu sama, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini bisa dipakai banyak ya, bisa dipakai sin kuadrat alfa didapat dari 1 min cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Begitu. Nah, ini untuk identitas yang pertama nih, sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, kita mau cari dari yang rumus pertama bisa dapat yang lain gitu. Misalkan yang kedua ya, modal utama adalah dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Misalkan semua ruas kanan dan kiri dibagi sin kuadrat alfa. Berarti bentuknya begini ya. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, ini seperti apa ya, langkah-langkah kita mau membuktikan juga gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Sin dibagi sin 1 ditambah cos per sin. Tadi kalau sin per cos adalah tangen, berarti cos per sin kotangen alfa adalah cos alfa per sin alfa, ya kan? Nah, ini kita pakai di sini, kuadrat. Karena dia kuadrat, maka kotangannya juga kuadrat. Jadi kuadratnya di setelah kotangan. Kalau kuadratnya di alfa, artinya yang kuadrat alfanya. Jadi harus hati-hati. Itu sama dengan 1 per sin. 1 per sin itu kebalikan sin adalah kosekan. Kosekan kuadrat alfa. Nah, ini persamaan yang bisa kita temukan yang kedua, atau identitas yang bisa kita dapat kedua. Ketiga, tadi sudah sama-sama dibagi sin, sekarang kita bagi cos. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, di mana ruas kanan dan kiri kita bagi cos kuadrat alfa. Ya. Emang boleh Bu dibagi-bagi? Boleh, karena yang dibagi ruas kanan sama kiri, jadi tidak mengubah nilai. Begitu. Kalau cuma ruas kiri aja yang mengubah nilai. Makanya kalau pembuktian juga kalau mau dibagi berarti dibagi semua, kalau enggak ya enggak.
Ini berarti sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, sin per cos itu adalah tangen kuadrat alfa. Cos tambah cos 1. Terus 1 per cos adalah secant kuadrat alfa. Udah, ini yang ketiga. Nah, 3 modal identitas yang kita miliki, kita bisa menyelesaikan banyak soal, gitu ya. Saya mau ambil contoh, saya mau jelaskan ulang lah yang nomor 7 soal latihan kemarin. Oke, ini contoh saya mau membuktikan soal yang nomor 7, secant kuadrat alfa min tangen kuadrat alfa plus 1 dibagi secant alfa dan tangen alfa sama dengan 2 secant alfa. Kalau mau membuktikan itu kita jabarin salah satu ruas. Jadi saya mau membuktikan arahnya dari kiri ke kanan. Boleh juga sih kanan ke kiri, hanya kan kalau dari soal yang saya dapat ini ruas kiri lebih panjang soalnya dari kanan. Jadi lebih mudah kita ngerjain dari kiri ke kanan kalau soal yang kiri lebih panjang istilahnya gitu ya. Secant kuadrat alfa min tangen kuadrat alfa itu seperti anggapannya begini. A min B kuadrat itu kan hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kan seperti itu ya. Ini berarti A sama B. A kuadrat berarti secant kuadrat alfa dikurang 2 AB berarti 2 secant sama tangen ditambah B kuadrat yaitu tangen kuadrat alfa ditambah 1 begitu, dibagi dengan secant alfa min tangen alfa, arahnya 2 secant alfa. Jadi kalau mau jabarin yang kiri, kanan itu tetap tidak berubah gitu, bentuknya seperti itu aja. Nah, di sini kita punya yang sama dengan identitas yang tadi saya jelasin ya, yaitu tangen kuadrat alfa tambah 1 adalah secant kuadrat alfa ini. Ini berarti secant kuadrat alfa. Berarti plus secant kuadrat alfa. Ada hubungannya sama yang depan. Gini kan, secant sama secant nih ada 2. Berarti 2 secant kuadrat. 2 secant kuadrat alfa min 2 secant alfa kali tangen alfa dibagi secant alfa min tangen alfa sama dengan 2 secant alfa. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, dia punya bilangan yang sama gitu ya. Kita anggap ganti aja. Misalnya ini si secant A, berarti A kuadrat, secant belakang A doang. Ini huruf lain misalnya B. Berarti kita punya 2A kuadrat min 2AB. Nah, dari sini ada bilangan yang sama, yaitu 2 dan A. Ya, kita keluarin kayak difaktorin aja gitu ya, 2A. Kenapa nggak A kuadrat? Karena yang belakang nggak ada A kuadrat. Yang belakang itu cuma A. Begitu, jadi ambil aja 2A, pangkat paling kecil. Berarti kan 2A kuadrat dibagi 2A, dapatnya tinggal A sisanya. Min 2AB dibagi 2A berarti tinggal B. Nah, kita balikin lagi nih. 2A berarti 2 secant. Di dalamnya A yaitu secant tadi kan, dikurang B, tangen. Ya. Dibagi secant alfa min tan alfa.
Hasilnya 2 sekan alfa. Kita coret sekan alfa min tan alfa. Hasilnya adalah 2 sekan alfa sama dengan 2 sekan alfa. Terbukti. Ini untuk nomor 7. Kita ke Oke, saya lanjutkan ke nomor 1. Ada yang bertanya. 1/sin alfa dikurang sin alfa itu sama dengan cos alfa dikali kotangen alfa. Nah, ini nggak semua saya jelasin ya dari soal latihan. Jadi sisanya kalian coba otak-atik dari rumus yang sudah saya jelasin barusan kalau memang masih bingung. Ini saya mau arahnya dari kiri ke kanan juga. Jadi kalau ketemu pecahan samakan penyebut. Kalau penyebutnya udah sama ya tinggal dijumlah atau dikurang. Kalau ini kan sebelah sini nggak punya penyebut ya, dia cuma sin, jadi dibuat jadi sin juga. Maka ketika dibuat jadi sin dikali silang gitu kan. 1 min sin kuadrat alfa. Cos alfa dikali kotangen alfa. 1 min sin kuadrat alfa tadi adalah cos kuadrat alfa. Tadi udah kita buktikan sebelumnya ya, sudah kita cari. Maka hasilnya di sini cos kuadrat alfa per sin alfa sama dengan cos alfa dikali kotangen alfa. Di sini pembuktiannya perkalian bukan pembagian, berarti kita bagi dulu aja, dipecah. Cosnya kalau kuadrat kan berarti cos alfa dikali cos alfa dibagi sin alfa. Kita bagi aja salah satu. Saya ambil ini, cos bagi sin. Tadi sin bagi cos tangen, cos bagi sin berarti cos tangen. Udah terbukti ya. Jadinya cos alfa dikali kotangen alfa. Terus mungkin kadang suka ada yang bertanya begini ya, kenapa tidak cos dua-duanya dibagi sin, kenapa cuma salah satu? Karena ini perkalian. Kalau perkalian ambil salah satu saja. Kalau penjumlahan harus dibedain ya. Nih contoh, kalau A kali B sama dengan C, maka yang terpisah bisa salah satu saja, bisa B, bisa A yang dibagi C. Tapi kalau dia penjumlahan, ini harus dibagi satu per satu. A per B, A per C ditambah B per C. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi harus bisa dibedakan ya. Ini sedikit takut ada yang bertanya begitu. Saya kasih penekanan di bagian ini. Oke. Selanjutnya saya mau kasih soal tambahan, tidak soal dari soal latihan ya. Soal latihan silahkan cari sendiri. Kalau ini tadi terbukti ya. Terbukti. Oke. Ini ada 2 soal. Kalau ada yang nanya tadi nomor 2 dong Bu, tolong dibuktikan karena sudah 2 soal yang saya buktikan. Jadi nomor 2 coba dikerjakan sendiri. Saya kasih contoh yang mirip sama nomor 2 tapi beda hasil gitu ya, beda hasil. Jadi tinggal kalian otak-atik di nomor 2 aja. Langkahnya sama, cuman salah satunya beda seperti yang B. Kalau di nomor 2 ini kotangen, kalau yang mau saya jelasin ini tangan gitu. Jadi coba diperhatikan, terus nanti kalian coba nomor 2 gitu ya. Nomor yang A. Yang A, tangen X plus kotangen X per sekan X.
harus dibuktikan menjadi kosekan X. Kita cek, ada gak hubungan di antara tangen, kotangen, dan sekan? Kalau yang paling mudah kita lihat tangen dan kotangen ya. Tangen ini dan kotangen itu bisa kebalikan. Nah, saya misalkan buat tangannya tetap, tapi kotangan yang dirubah menjadi 1 per tangan X dibagi sekan X sama dengan kosekan X, gitu ya. Nah, yang ini kita samakan penyebut nih, bagian sini. Samakan penyebut sama seperti yang tadi saya contohin. Berarti dikali silang gitu kan. Berarti kita punya samakan penyebutnya tangan kuadrat X plus 1. Kenapa tangan kuadrat X? Karena kalikan ke sini. Karena mau dibagi jadi tangan X per sekan X sama dengan kosekan X. Nah, ini bisa lagi disederhanain nih. Menjadi sekan kuadrat X kan gitu ya. Berarti sekan kuadrat X ini ada satu kesatuan sekan kuadrat X dibagi tangen X per sekan X. Nah, ini sering terjadi kesalahan kalau udah ketemu udah diper lagi gitu. Nah, saya review ya. Ini pelajaran aljabar SMP. Jadi kalau misalkan kita punya yang pertama A per B per C per D gitu. Itu adalah kalau dibuat jadi pembagian kan A per B dibagi C per D. Nah, ini kan bisa jadi perkalian, yaitu A per B dikali D per C gitu ya. Kemudian nomor 2, kalau ada A per B per C gitu. Berarti kan A per B dibagi C. C itu kalau dibikin pecahan kan sama saja dengan C per 1. Maka kita bisa buat A per B dikali 1 per C. Yang ketiga, kalau ada A per B per C gitu ya. Berarti A dibagi B per C. Kalau kayak gini berarti bukan A yang dibalik seperti contoh yang kedua, tapi B sama C-nya. Jadi A dikali C per B. Nah, kalau yang ini sama dengan yang kedua ya. Sama dengan yang kedua berarti bisa dibuat jadi perkalian sekan kuadrat X per tangen X dikali 1 per sekan X kosekan X. Nah, ini kita bisa bagi karena sama atas sama bawah. Sekan dibagi sekan, sisanya tinggal 1 sekannya gitu ya. Berarti sekan X per tan X gitu kan, sama dengan kosekan X. Nah, dijabarin deh. Sekan itu apa sih? Sekan itu 1 per cos. Kita tutup dulu ya, siapa tahu ketemu kayak yang tadi aljabar tadi. Tangan itu sin per cos sama dengan kosekan X. Berarti kan kalau dilihat di sini bisa seperti nomor 1 ya. Seperti nomor 1 itu yang dibalik, yang sebelah kanan berarti sebelah yang bawah itu bisa menjadi 1 per cos X dikali cos X per sin. Sama dengan kosekan X. Udah dicoret yang ada atas sama bawah karena perkalian. Hati-hati kalau penjumlahan nggak bisa dicoret. Maka ketemunya 1 per sin. 1 per sin adalah kosekan.
X. Terbukti ya, kosekant X. Terbukti. Silahkan bisa diulang nanti dan dilihat PDF-nya ya, hasil dari catatan saya. Yang B. Yang B itu tadi soalnya adalah sin X dikali cos X dibagi tangen X sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini kalau dilihat hubungannya, sin itu kalau dibalik 1/kosekan. Cos kalau dibalik 1/sekan, nggak nyambung gitu ya. Tapi tangen bisa dijabarin. Kalau tangen itu bisa dijabarin jadi sin per cos. Maka kita coba jabarkan jadi sin per cos. Jadi kalau mau menjabarkan sesuatu, lihat apakah dia ada di variabel yang lain gitu. Ini berarti sin X per cos X sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini kan seperti nomor 3 ya, semuanya ada nih. Seperti nomor 3 tadi, A per B per C. Berarti dibalik jadi C per B. Nah, ini berarti dibalik jadi sin X dikali cos X menjadi satu kesatuan dikali dengan cos X per sin X. Gitu, ini yang dibalikkan. Cos kuadrat X. Maka dicoret. Sin coret sin, tinggal cos kali cos, artinya cos kuadrat X. Mirip kan sama soal nomor 2, silahkan dikerjakan yang nomor 2 ini terbukti. Oke, saya rasa segini juga sudah cukup. Kalau nanti bahas banyak berarti semua latihan kita bahas. Nanti kalau mau ngecek misalnya, Bu, ini saya bener apa enggak, silahkan kita komunikasi dan diskusi lewat chat gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.